Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novendra Manaputi. Saya adalah mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang memori yang berada dalam CPU. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada dalam CPU. Memori memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah Random Access Memory atau RAM. Digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan maka data akan terhapus. Yang kedua ada Read Only Memory atau ROM, adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Yang ketiga ada Static Random Access Memory atau SRAM, merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Yang keempat ada Dynamic Random Access Memory atau DRAM, merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Yang kelima ada Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM, adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam ada Comanche Meta-Oxide Semiconductor atau CMOS, adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. Yang ketujuh ada Dual Inline Memory Module atau DIMM, terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM yang terpasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Yang kedelapan ada Cache Memory. Cache Memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Fungsi dari memori adalah sebagai pengingat media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Ada beberapa karakteristik dari memori. Yang pertama yaitu lokasi memori. Memori yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Yang kedua ada kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte adalah 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga ada satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Keempat, metode akses memori. Ada 4 metode akses memori. Yang pertama sequential access, yang kedua direct access, yang ketiga random access, dan yang keempat associative access. Yang kelima ada kinerja memori. Ada 3 parameter untuk mengukur kinerja sistem memori. Yang pertama waktu akses atau access time, yang kedua waktu siklus atau cycle time, yang ketiga laju pemindahan atau transfer rate. Yang keenam ada jenis fisik memori. Jenis fisik memori atau RAM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI. Ketujuh ada karakteristik fisik memori. Memori atau RAM termasuk memori volatile, yang artinya bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena data akan hilang jika komputer mati atau tidak dialiri listrik. Kedelapan ada organisasi.
Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusunan Word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Cara kerja memori ialah alamat dari setiap lokasi memori direpresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal yang berbasis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer ialah RAM, Random Access Memory, yang memungkinkan pengembalian dan penyimpanan data lebih cepat karena kecepatan RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara, namun perlu aliran listrik yang konstan untuk menyimpan data yang tersimpan pada chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Demikianlah penjelasan tentang memori. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan yang tadi saya sampaikan. Kiranya materi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.